Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavi Aini. Saya dari jurusan akuntansi dengan kelas 1 Sake 10 dengan NIM 21101112075. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas tentang salah satu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtima. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Islam adalah peraturan yang dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia, baik hidup secara individual maupun sosial. Hukum Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran itu nama lainnya yaitu Alkitab, Al-Furqan, dan Az-Zikr. Ya, Al-Quran adalah bacaan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi Inna alaina jam'ahu wal Qur'an fa iza qara'nahu fattabi' Qur'an. Ya, artinya sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggung jawab kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Dalam Al-Quran itu sendiri yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kisah, janji atau ancaman, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dari akidah itu sendiri yaitu tuntutan yang berkaitan dengan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yaitu tuntutan yang berkaitan dengan amaliyah, khususnya ibadah mahdah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sendiri fungsinya yaitu yang pertama sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kedua sebagai obat, yang ketiga yaitu sebagai mukjizat terbesar, yang keempat sebagai pemberi syafaat, dan yang kelima sebagai pedoman hidup. Bukti kebenaran Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun karena Al-Quran memiliki kehebatan isi maupun keindahan bahasa. Yang kedua, apapun yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Banyak-banyak peristiwa yang dibenarkan kebenarannya dalam Al-Quran, seperti contohnya wabah virus corona yang terjadi saat ini, itu sudah ada dalam Al-Quran, dan terjadinya banyak isolasi, itu sudah ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayahmu, maka janganlah kamu memasukinya, tetapi jika wabah tersebut ada di dalam wilayahmu, maka tetap tinggallah di dalamnya. Dan ada juga kebenaran dalam ramalan dalam Al-Quran yaitu tentang kemenangan Romawi dalam peperangan melawan Persia. Dan yang ketiga yaitu di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat-ayat ilmiah, yaitu ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan melalui penelitian-penelitian ilmiah. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.